Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu lagi ya di 10 MIPA 2. Anak-anak, gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat semua kah? Sehat, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat dalam pembelajaran. Lalu meskipun kalian kemarin sudah vaksin, tetapi tetap kalian harus menjaga protokol kesehatannya ya. Tidak berkumpul dengan teman-teman ya, tidak berkerumun ya, atau tidak bertemu dengan teman-teman, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana. Anak-anak, untuk hari ini tuh harusnya memang libur ya, karena ada kalau di kalender tuh tanggal merah, tapi karena ada pergeseran, jadinya dipindahkan menjadi hari Rabu. Selamat Tahun Baru Islam, selamat Tahun Baru Hijriah untuk teman-teman yang melaksanakan, yang Muslim ya. Semoga di tahun baru ini kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Ya, itu yang paling penting. Kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Untuk pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apapun yang kita lakukan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang itu pada minggu ke-5, 5-6 pertemuan kita ini, kita akan membahas masih tetap di KD 3.1 yang mana memahami kondisi wilayah dan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kemarin juga di minggu lalu kita sudah membahas luas maupun letak wilayah Indonesia. Sekarang pada pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang letak maritim dan batas laut Indonesia. Lalu di sini kalian akan menampilkan peta alur laut Kepulauan Indonesia atau yang disebut dengan ALKI ya. Jadi nanti kalian mempresentasikan ya hasil praktikum yang telah kalian buat di minggu lalu. Jadi untuk sekarang ini Bu Intan nanti akan menjelaskan dulu tentang letak maritim ya dan juga alur kepulauan Indonesia, serta Bu Intan akan melihat hasil praktikum yang kalian lakukan di minggu lalu. Sebelum itu, Bu Intan akan mengabsen dulu kalian ya. Sekarang tuh tanggal 10 ya. 10 bulan 8. Oke, Albertus. Mana Albertus? Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Anindya. Hadir, Bu. Aryaji. Hadir, Bu. Aufa. Hadir, Bu. Delma. Hadir, Bu. Diajeng. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Faza. Hadir, Bu. Febri. Gisela. Gisela hadir, Bu. Greg. Hasan. Hasan hadir, Bu. Helen. Hadir, Bu. Kuku. Hadir, Bu. Oh iya, tertinggal. Karina. Karin. Mana Karin? Karina. Lalu setelah itu Meditian. Mana Meditian? Muhammad Iftah. Hadir, Bu. Muhammad Iftah. Lalu ada Muhammad Ilham. Hadir, Bu. Mutia. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu.
Nabila. Hadir, Bu. Nazala. Hadir, Bu. Novi. Hadir, Ocit. Bu. Ocit. Hadir. Hadir. Praditya. Kiara. Hadir, Bu. Rama. Hadir, Bu. Raihan. Hadir, Bu. Sela izin. Lalu Sultan. Hadir, Bu. Lalu Sahrul. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Virgi. Lalu ada Wanda. Hadir, Bu. Dan Yisa. Hadir, Bu. Oh, ternyata Ocit ini semuanya masuk Cit kecuali Sela ya. Berarti sudah masuk ya ini semua. Kecuali Sela ya, Sela karena ada keperluan. Untuk itu silahkan kalian perhatikan PPT-nya Bu Intan. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Nah, jadi nanti Bu Intan akan membahas ya, tolong diperhatikan. Di sini Bu Intan akan membahas tentang laut maritim ya, atau dengan letak maritim ya. Terus setelah itu nanti Bu Intan akan melihat hasil praktikum kalian. Nanti di sini Bu Intan akan menilai bagaimana keterampilan kalian dalam mempresentasikan hasil peta yang kalian buat. Gitu. Jadi dari hasil peta yang kalian buat. Nah, di sini Bu Intan akan membahas ini. Kita mulai saja. Jadi, pada kesempatan minggu ini, Bu Intan akan membahas tentang batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, minggu lalu itu kita kan membahasnya tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu ada letak astronomis, ada letak geologis, ada letak geografis, letak geomorfologis, letak kultur budaya ya, yang mana di dalamnya itu sangat lengkap. Lalu juga kemarin kita sudah singgung bahwa dalam letak atau batas laut Indonesia itu dia terbagi ke dalam 3 batas. Ada landasan kontinen, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Jadi di sini adanya batas laut yang ada di Indonesia. UNCLOS pun sama. Di sini ada batas yang menyebutkan ada landasan kontinen, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Nah, kalau landasan kontinen itu masih ingat kemarin itu berapa batasnya? Ada yang masih ingat tidak? Di landasan kontinen? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah membahas ini di landasan kontinen. Halo. 11 MIPA 2. Ada yang masih ingat landasan kontinen? Kedalamannya tidak lebih dari 150 meter. Nah, dia melihatnya dari kedalaman ya. Kedalamannya itu dia tidak lebih dari 150 km. Jadi, apa sih namanya di sini? Landasan kontinen itu lihatnya dari meter ya. Jadi, MDPL, meter di bawah permukaan laut. Jadi, pokoknya tidak lebih dari 150 sampai 200 MDPL ya, meter di atas permukaan laut. Nah, kecuali kalau laut teritorial dengan zona ekonomi eksklusif, kalau laut teritorial dia dihitungnya dari mana, Nak? Kemarin? Kalau laut teritorial, dia menghitungnya dari mana?
Dari mana Yisa? Dari mana kalau teritori? Sumber luar pulau. Aha, dari garis pangkal ya, kepulauan, atau dari misalnya dari batas daratnya sampai ke lautnya. Jadi jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Lalu yang terakhir ada zona ekonomi eksklusif. Kalau zona ekonomi eksklusif di sini jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pangkal wilayah Indonesia. Jadi ini dari 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ya, gitu. Nah, selanjutnya ini yang kita praktikumkan yaitu peta alur laut kepulauan Indonesia. Apa sih peta alur kepulauan laut Indonesia? Nanti kita akan lihat dari hasil presentasi kalian. Ini Bu Intan hanya menggambarkan secara singkat saja. Alur kepulauan laut Indonesia itu atau yang disebut dengan ALKI, ini ada dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 tentang alur laut kepulauan Indonesia yang membaginya ke dalam 3 bagian. Ya, ada ALKI 1, ada ALKI 2, ada ALKI 3, ada ALKI 3A. 3 itu dia terbagi ke dalam 3, ya, ada 3 ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Jadi ini adalah peta alur kepulauan laut Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, sekarang silahkan kalian presentasikan apa sih ALKI itu dari hasil praktikum yang kalian lakukan kemarin di minggu lalu. Silahkan, siapa yang akan mempresentasikan? Boleh yang presentasi itu, oh sudah masuk. Nih Gisela, silahkan Gisela untuk mempresentasikan. Mau bentuknya seperti apa? Share screen atau Share screen ya, Bu? oh iya, silakan. Sebentar, Coba Bu. bagaimana? Di share screen kan. Kalau misalkan tidak bisa share screen, boleh nanti kalian apa ya? Dinyalakan cam-nya, on cam saja, silahkan. Maaf, Bu Intan, apakah sudah terlihat? Sudah, Nak, sudah terlihat. Oke, bagus. Wah, kamu menggunakan arah mata angin ya, sudah menggunakan arah mata angin juga bagus. Nah, ini ya, perhatikan juga ketika kita membuat peta, syarat dalam membuat peta itu biasanya dia harus ada unsur-unsur peta gitu ya, yang mana kayak ada skala, ada arah mata angin. Ya, ini udah salah satu hal yang betul nih untuk apa? Untuk Gisela ya, sudah ada arah mata angin, tinggal skala dan lain-lain. Oke, nanti kelas 3. Maaf, Bu Karina. Siapa? Karina. Oh iya, sudah Karina. Ya, silahkan Gisela. Selamat pagi, Bu Intan dan teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya, Gisela Gita, ingin mempresentasikan tentang ALKI di peta Indonesia ini. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ALKI. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau yang biasa kita sebut sebagai ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI ini sendiri dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Nah, di sini sudah ada garis ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, B, dan juga C. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tanda-tanda alfabet ini. Ada ABC ini sebagai penunjuk selat-selatnya. Nah, di sini, di bagian A ini merupakan Selat Sunda. Lalu, di sini yang B ini merupakan Selat Karimata. Lalu, untuk G ini merupakan Laut Cina Selatan. Lalu, di sini ada F. F itu Selat Jawa. Di H ini Samudra India. Lalu, di E ini merupakan Selat Madura. Dan ini yang bagian C itu Selat Lombok. Lalu yang di sini D itu Selat Bali. Lalu ke C, C ini Selat Makassar. Lalu di bagian P, P ini merupakan Laut Sulawesi, maaf Bu. Lalu di sini yang N ini ada Laut Maluku. Lalu yang di I ini merupakan Laut Flores. Di sini ada Selat Ombai. Lalu di K ini ada Laut Sawu. Di bagian O ini merupakan Laut Seram. Yang M ini adalah Laut Banda. Dan yang terakhir ini adalah Ki. Ki itu Samudra Pasifik. Lalu di sini ada garis ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B, dan juga ALKI 3C. Saya akan menjelaskan garis-garis ini melintasi apa saja. Untuk yang pertama ada ALKI 1. ALKI 1 ini melintasi Laut Tiongkok Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan juga Samudra Hindia. Lalu untuk ALKI 2 ini dia melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan juga Selat Lombok. Selanjutnya ada ALKI 3. ALKI 3 ini awalnya sama, lalu tercabang menjadi 3, ALKI 3A, B, dan juga C. Untuk ALKI 3A, ada Laut Sawu, Selat Ombai, lalu melewati Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan juga Samudra Pasifik. Selanjutnya, untuk ALKI 3B ini, dia melewati Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan juga Samudra Pasifik. Dan yang terakhir ada ALKI 3C. ALKI 3C ini melintasi Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan juga Samudra Pasifik. Nah, selanjutnya, keberadaan ALKI ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai negara yang strategis, sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi karena berada di jalur perdagangan internasional. Posisi strategis ini haruslah menjadikan keunggulan bagi Indonesia sendiri karena akan disinggahi banyak kapal-kapal perdagangan yang bersandar di berbagai pelabuhan di Indonesia. Dan jelas akan memberikan dampak ekonomi langsung melalui pembelian bahan bakar kapal atau biaya-biaya lainnya. Namun, kenyataannya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ini tidak menjadi pilihan kapal-kapal dagang internasional untuk sekedar bersandar sewaktu berlayar melalui wilayah Indonesia. Kapal-kapal dagang ini lebih memilih bersandar di pelabuhan milik Singapura. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari pihak terkait, khususnya pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, lalu ada Kementerian Perhubungan, dapat mengoptimalkan peranan pelabuhan yang representatif dan berstandar internasional, sehingga dapat menjadi pilihan alternatif, bahkan menjadi pilihan utama kapal-kapal dagang internasional yang melalui wilayah perairan Indonesia. Sudah, Bu. Oke, bagus sekali Gisela. Teman-teman, tadi mendengar nggak kata-kata Gisela? Ini sudah ada jalur ALKI-nya. Tapi kadang, kata Gisela, banyak kapal-kapal internasional itu malah dia bersandar di Singapura. Betul ya Gisel ya? Iya, Bu. Nah, nanti Bu Intan akan bahas ya, kenapa kok kita punya garis ALKI, tapi kok kita malah atau orang-orang itu kenapa malah tidak bersandar di Indonesia gitu ya? Kenapa malah bersandarnya di Singapura? Oke, nanti Bu Intan bahas. Siapa lagi yang akan menjelaskan di sini? Siapa yang mau menjelaskan kembali tentang oh ini ada Greg, ada Nabila. Atau teman-temannya yang lain, adakah yang mau menjelaskan, mempresentasikan? Halo? Siapa? Ya, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Greg dulu.
Baik, Bu. Pak Greg, ada info apa dari Gisel? Tadi ada seperti itu. Bagus. Coba silahkan Greg. Greg on cam atau share screen, Greg? Greg, ini share screen atau on cam, Greg? Share screen, Bu, bentar. Oh, share screen. Oke. Silahkan. Kalau share screen seperti ini tuh menghabiskan kuota tidak sih, Nak? Atau tidak pernah dilihat? Ya, sepertinya Greg sudah mulai siap. Coba, belum terlihat Greg. Halo teman-temannya. Halo teman-temannya. Kalau share screen gini teman-temannya bisa melihat tidak? Ini baru muncul, Bu. Screen-nya. Aha. Kuotanya bikin habis gak sih kalau share screen? Halo, tes. Apakah suara saya masuk? Ya, sudah masuk. Dan ini apakah sudah sudah masuk share screen saya? Sudah masuk. Ya, Sudah. Greg. Bagus tuh di warna ya. Ya. Silakan Greg. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gregorius Dedi Maesa Wiratama. Saya nomor urut 12 dari 1142. Izin mempresentasikan tentang Alki. Alki itu apa sih? Alki itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. Nah, saya izin menjelaskan terlebih dahulu dan menambahkan yang punyanya Gisela tadi. Alki tersebut itu ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Nah, Alki ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal maupun pesawat. Nah, tak asing juga di atas laut tersebut dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan Alki dimaksud agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung, dan secara mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. Alki ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui Alki. Nah, ini sudah saya gambarkan dan ini sudah saya bagikan. Lebih jelasnya, saya mewarnai agar lebih jelas lagi. Yang ini bagian Alki 1, yang ini bagian Alki 2, yang ini bagian Alki 3. Nah, Alki 3 itu dibagi menjadi 3, teman-teman, yaitu Alki 3A, Alki 3B, dan Alki 3C. Nah, untuk Alki pertama, itu apa saja sih yang melintasi? Nah, ini sudah saya kasih penjelasannya, namun saya jelaskan kembali. Untuk Alki 1 itu melintasi Laut Cina Selatan. Setelah itu Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Nah, tepatnya bagian daerah sini. Nah, untuk Alki kedua, yaitu bagian sini, yang bagian melewati Kalimantan dan Sulawesi dan juga ke arah Jawa ini, itu melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, lalu Alki 3. Nah, ini yang Alki 3 ya.
itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang Alki 3A itu melewati Laut Sawo, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Ini yang untuk Alki 3A bagian daerah sini. Nah, yang Alki 3B itu melintasi Laut Timor, Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Malaka, dan Samudra Pasifik. Nah, tepatnya ada di bagian sini, teman-teman, yang Alki 3B. Nah, yang Alki 3C itu melewati Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Nah, bagian sini, teman-teman. Nah, ini sudah saya beri keterangannya. Nah, ini nama selat. Yang pertama ada Selat Malaka, Mentawai, Sunda, ada Brala, terus Gaspar, Bangka, Serasan. Dan saya juga izin menambahkan, dan Alki itu juga ada hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi. Nah, yang pertama itu harus memenuhi ketentuan di bawah tersebut, yaitu kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas air laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Yang kedua, kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan selama melintasi tidak boleh menyimpan lebih dari 25 mil laut kedua sisi dari garis subuh alur laut kepulauan. Dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10/100 jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut. Lalu yang ketiga, kapal dan pesawat udara sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain, apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul juga ya, ini ya, di sini ada informasinya yang mana tadi tidak boleh melintas ya, dan lain-lain. Nanti Bu Intan akan jelaskan ulang lagi ya. Tadi yang Gisela, lalu sekarang yang Greg ya. Kenapa tidak boleh mondar-mandir, ibaratnya gitu ya Greg ya? Di alur laut kepulauan Indonesia kenapa sih nggak boleh mondar-mandir gitu ya? Nah, oke. Siapa lagi yang akan menjelaskan? Siapa lagi yang akan menjelaskan? Atau Bu Intan panggil nih? Siapa yang berani untuk mempresentasikan? Ayo. Ayo, 11 MIPA 2, ayo. Berani yuk. Siapa yang akan mempresentasikan? Lagi? Siapa? Halo. Bu Intan panggil ya. Siap ya? Bu Intan pengen Mutia. Mutia mana? Iya, Bu. Oke, siap Mutia? Mau on cam atau mau share screen, Nak? Share screen aja, Bu. Oh, share screen. Oke, silahkan. Mutia. Yo. Tadi kalau punya Gisel,
Sudah dijelaskan sampai selatnya detail banget ya. Nah, untuk nanti kalian, untuk bisa menghafalkannya, sambil nunggu Mutia ya, untuk bisa menghafalkannya, tidak usah dihafalkan sebanyak itu selatnya, tapi kalian perhatikan tadi. Ya, diperhatikan mana letak-letak yang berada pada alki 1, alki 2, dan alki 3. Begitu. Siap, Mutia? Siap, Bu. Iya. Pakai HP ya ini ya? Iya. Oh iya. Ya, silakan. Waduh, ada nilai rapotnya. Kenapa ini mau melihat nilainya? Silakan Mutia. Tuh, Bu Intan jadi tahu ya cara menampilkan share screen di HP. Bu Intan nggak tahu. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat, Nak. Agak ke bawah sedikit, Nak. Biar petanya terlihat penuh. Nah, oke. Silahkan Mutia. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Fade Kusmawanti. Saya akan mempresentasikan hasil praktik tentang alur laut kepulauan Indonesia. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu ALKI. ALKI atau alur laut kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. ALKI terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994 telah mengakui hak Indonesia sebagai archipelagic state. Kemudian, ALKI memiliki peran yang sangat besar terhadap perdagangan pelayaran dan perdagangan Indonesia karena dengan dibukanya ALKI, maka lalu lintas kapal dan perdagangan di Indonesia semakin ramai dan semakin strategis, bahkan menjadi urat nadi perdagangan dunia. Kemudian, saya akan menjelaskan ALKI dibagi menjadi 3. ALKI yang pertama itu dari selatan melalui Selat Sunda, kemudian melalui Selat Karimata, kemudian melalui Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Kemudian ALKI 2 melalui Selat Lombok, kemudian Selat Makassar, kemudian Laut Sulawesi. Kemudian ALKI 3. ALKI 3 ini dibagi menjadi 3, ALKI 3A, ALKI 3B, dan juga ALKI 3C. Yang pertama, ALKI 3A dimulai dari Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, kemudian Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Kemudian ALKI 3B dimulai dari Laut Timur, kemudian Selat Leti, kemudian Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan juga Samudra Pasifik. Kemudian ALKI 3C dimulai dari Laut Arafuru, Laut Banda, kemudian Laut Seram, kemudian Laut Maluku, dan kemudian menuju ke Samudra Pasifik. Kemudian di sini terdapat selat-selat dalam Indonesia. Yang pertama, pada nomor 1 ini terdapat Selat Malaka. Selat yang besarnya saja ya Mutia ya, mohon maaf. Selat besarnya aja ya. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini terdapat Selat Makassar.
Kemudian yang nomor 3 ini terdapat Selat Sunda. Kemudian yang nomor 4 ini terdapat Selat Karimata. Kemudian sebentar. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang nomor 5 ini terdapat Selat Madura. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wow, bagus juga ya. Mutia tuh kan, Mutia diam-diam juga ternyata ketika sudah presentasi bagus sekali Mutia. Oke, siapa lagi yang akan mempresentasikan? Satu orang lagi? Satu siswa aja yang mau mempresentasikan? Pilih Bu Intan atau kalian yang sudah siap? Oke, laki-laki kalau bisa yuk. Siapa yang mau? Sultan? Siap Sultan? Sultan? Iya, Bu, siap. Oke, silahkan Sultan. On cam atau share screen, Sultan? Share screen, Bu. Oke. Bentar, Bu. Tidak ada kesulitan ya ketika membuat praktikum ini ya? Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat Sultan. Silahkan. Baik, Bu. Jadi, alur laut Kepulauan Indonesia atau yang disebut ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang mau melintas ke utara atau ke selatan harus melalui ALKI. Penentuan ALKI ditetapkan dalam tiga jenis. Yang pertama ALKI 1, lalu ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI 3 terbagi menjadi 3, yaitu ALKI 3A, ALKI 3B, dan ALKI 3C. ALKI 1 melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Lalu untuk ALKI 2 melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Lalu untuk ALKI 3, yang pertama ALKI 3A, lewati Selat Ombay, lalu Laut Flores, lalu melintasi Laut Seram, dan yang terakhir Laut Maluku. Untuk ALKI 3B, melalui Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Untuk ALKI 3T juga sama. Keberadaan ALKI menunjukkan Indonesia sebagai negara yang strategis, sehingga memiliki nilai tinggi dalam segi ekonomi karena berada di jalur perdagangan internasional. Posisi strategis ini haruslah menjadikan keunggulan bagi Indonesia karena akan disinggahi banyak kapal perdagangan yang bersandar di berbagai pelabuhan di Indonesia, dan jelas akan memberikan dampak ekonomi langsung melalui pembelian bahan bakar kapal atau biaya-biaya lainnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Oke, bagus Sultan. Ya, tuh kan ternyata banyak banget kan kata Bu Intan juga yang bisa mempresentasikan dengan, cuman kalian suka kadang ragu-ragu ya. Nah, bagus. Sekarang kalian perhatikan ulang tentang PPT-nya Bu Intan. Masih terlihat nggak ini ya?
PPT-nya masih terlihat nggak? Tidak terlihat, Bu. Oh, tidak terlihat. Iya, ini. Terima kasih banyak yang sudah presentasi ya dari hasil praktikum peta alki ini. Tenang, teman-temannya yang belum presentasi, tidak khawatir, semuanya akan dapat nilai. Nanti yang sudah presentasi tidak usah mengirimkan video ya. Nanti teman-temannya yang belum presentasi, silahkan kalian videokan ya peta kalian, lalu kirimkan. Kalau bisa dikompres, tidak usah panjang-panjang ya. Jadi diusahakan tidak usah panjang videonya, tapi nanti kalian presentasi. Nah, ini ya Nak, Bu Intan akan menyimpulkan tentang peta laut kepulauan Indonesia atau yang disebut dengan ALKI. ALKI betul tadi yang disebutkan oleh teman-temannya semuanya ya. ALKI ini ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, 3B, dan 3C. Bu Intan, ada nih jalur yang lewat ke sini. Ada di beberapa internet itu menyebutkan lewatnya ke sini. Iya, boleh. Jadi ALKI 1 itu dia boleh ke lewat jalan sini sama lewat ke jalan sini ya. Yang mana dia itu berada pada Selat Malaka ya. Jadi lewatnya lewat ke Selat Malaka. Ini boleh ke sini. Pertama, Bu Intan akan menjelaskan tadi ada beberapa informasi dari Gisela menyebutkan kenapa sih kita tuh sudah punya jalur ALKI yang mana dari arah utara selatan itu pasti kita melewati jalur ALKI. Tapi kenapa banyak orang yang bersandarnya itu di Singapura? Kenapa bukan di Indonesia? Alasannya adalah kalau di Singapura itu dia lebih tertata. Satu, tertata, kedua, perizinan dan yang lain-lain ataupun serta keamanan itu enak. Tapi kalau misalkan ke Indonesia, katanya di sini keamanannya yang kurang baik. Berarti di sini menunjukkan kita sebagai generasi yang akan datang, kita harus menjaga dan kita harus mencoba merubah ya keamanan laut yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalkan laut-laut yang ada di Indonesia ini, kita malah lebih banyaknya terhadap ilegal. Gitu ya, ilegal malah kita lebih banyak. Nah, disinilah kita harus ada perannya yang mana dengan adanya alur laut kepulauan Indonesia, di sini kita harus bisa menjaga kelautan dan menjaga negara kita ya atau batas negara kita dari negara-negara lain. Gitu. Jadi yang mana dengan adanya ALKI ini setidaknya harus lebih aman lagi. Nah, selain itu, tadi Greg juga menyebutkan dalam hal peta alur laut kepulauan Indonesia itu betul-betul di sini dia tidak boleh mondar-mandir, ibaratnya gitu ya. Tidak boleh mondar-mandir, tidak boleh melintas 25 mil dari batas itu, karena itu sudah ada batasnya. Kalau misalkan kita melewati batas itu, berarti kita dianggap melanggar. Makanya kalau misalkan kalian lihat di berita-berita, itu suka banyak ada penangkapan kapal asing ya, yang mana dia sudah melanggar dari batas alur kepulauan Indonesia. Lalu ketika dia melewat tidak boleh mengancam ya, tidak boleh mengancam ataupun adanya kekerasan. Lalu ada perang dan peperangan juga itu tidak boleh. Lalu setelah itu yang paling penting tidak boleh mondar-mandir itu. Boleh mondar-mandir tapi hanya dalam keadaan darurat. Darurat di sini adalah ketika terjadi bencana, misalnya kayak gitu. Jadi boleh kita melewati itu ya, asalkan dengan adanya izin ataupun dia sesuai atau dalam keadaan force majeure. Nah, force majeure itu adalah dalam keadaan apa ya? Tidak diduga atau dalam keadaan bencana. Itu boleh. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ada di 11 MIPA 2, cara menghafalkan ALKI ini dengan selatnya yang banyak, kalian tidak usah dihafalkan satu persatu, nanti kalian bingung. Kenapa Bu Intan membuat praktikum seperti ini? Karena supaya kalian paham betul. Oh, Selat Malaka tuh adanya di sini. Oh, Selat Karimata tuh adanya di sini. Selat Sunda adanya di sini.
Tapi kalau kalian menghafalkan Selat Sunda berada antara Sumatera dan Jawa, nah itu agak bingung. Jadi dengan kalian menggambarkan itu akan lebih memudahkan kalian dalam menyebutkan letak peta alur laut kepulauan Indonesia. Nah, selain itu, teman-teman, kemarin juga di sini kita ada batas darat kan dengan laut. Nah, sekarang tadi kalian mempresentasikan, kalian membahasnya itu ada batas laut, Alki, dengan batas udara. Ya, di sini dengan batas udara. Jadi yang mana batas wilayah udaranya itu adalah batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Jadi Alki itu sebagai petunjuk batas laut dengan batas udara. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bu Intan terlalu cepat tidak? Bu Intan terlalu cepat tidak? Bisa dipahami ya. Jadi batas Alki itu adalah bisa untuk batas alur laut kepulauan Indonesia dengan batas ruang angkasa. Ya ini ya, ruang udara. Sorry, bukan ruang angkasa. Ruang udara atau di sini adalah pesawat ya. Jadi pesawat juga dia mengikuti jalur kepulauan Indonesia. Jadi di sini. Nah, jadi untuk negara-negara lain dia sudah mempunyai nih ya batas-batas kedaulatan negara baik di darat dan di laut, dan batasnya itu berdasarkan perkembangan hukum internasional. Jadi yang mana dia sudah disepakati dan juga tidak boleh melintas ya, melintas seenaknya di batas negara-negara kita gitu. Jadi yang mana batas itu ya, ini nih ya, batas tadi juga dia mempunyai batas-batas laut baik itu di barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, dan barat daya. Dan Indonesia harus perlu kalian ketahui bahwa Indonesia itu dengan negara lain itu bukan hanya batas laut saja, nak, tapi kita juga punya batas-batas dengan daratan. Kira-kira negara mana yang mempunyai batas darat dengan Indonesia? Negara mana yang mempunyai batas darat dengan Indonesia? Malaysia, Papua Nugini. Malaysia, ya Aryaji, Malaysia, terus Papua Nugini. Papua Timor Nugini, Leste. Timur Leste, ya itu. Kalau batas lautnya yang paling dekat ada negara apa saja, Ji? Singapura, Filipina, Filipina, terus Australia. Australia, betul. Jadi itu ya batas-batas negara baik itu darat maupun lautan. Nah, dengan adanya batas tersebut setidaknya itu akan mereda ya, akan mereda tidak terjadinya konflik. Meskipun orang-orang atau negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, baik itu darat maupun laut, itu biasanya akan menyebabkan terjadinya konflik. Ya, jadi atau ada perebutan ibaratnya lahan. Ini wilayah saya, ini wilayah saya, yang mana batas-batas itu menjadi sangat kompleks, dan juga sampai saat ini dari zaman dahulu sampai sekarang wilayah-wilayah yang berada di perbatasan itu akan mengalami konflik gitu. Jadi perlu diingat nak bahwa batas wilayah di Indonesia itu tidak hanya laut saja, meskipun Indonesia dikelilingi oleh lautan, tetapi kita dibatasi oleh batas lautan dan batas daratan dengan negara-negara tetangga. Jadi ini ada Malaysia, ada Papua Nugini, Timur Leste, Australia, Thailand, Singapura, Filipina, Palau ya. Lalu ada India dan juga ada Vietnam. Nah, inilah wilayah-wilayah yang berbatasan. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Jadi ketika batas ini harus dipahami betul oleh kalian semuanya.
Ya, jadi batas-batas ini, batas tadi, teritorial, kontinen, terus tuh zona ekonomi eksklusif, lalu alur kepulauan Indonesia itu harus dipahami betul oleh kalian. Kenapa harus dipahami betul? Karena dengan kalian bisa memahami ini akan terciptanya wawasan wawasan cinta tanah air. Jadi kalau kalian sudah seperti ini, kalian akan lebih mencintai tanah air. Setidaknya kalian paham betul. Oh, Indonesia tuh ini ya. Oh, Indonesia tuh batasnya ini ya. Kelak nanti ke depannya Bu Intan tidak tahu kalian ada yang menjadi orang penting, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Nah, disinilah peran kalian untuk bisa memahami Indonesia. Jadi ini tuh salah satu peran yang mana supaya kalian bisa lebih mencintai Indonesia. Begitu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan, Nak? Halo? Belum ada, Bu. Ya. Saya rasa belum ada, Bu. Oh, belum ada ya. Berarti untuk saat ini, ya, Bu Intan sudahi pembelajaran untuk kali ini. Tapi Bu Intan ingatkan, bagi yang belum presentasi hari ini, ya, bagi yang belum presentasi hari ini, nanti kalian buat videonya, ya, video mempresentasikan peta alki, tapi tidak usah terlalu panjang ya. Nanti kalau bisa dikompres, nanti lalu dikumpulkan ke penanggung jawab geografinya. Gitu. Minggu depan kita akan membahas tentang batas daratan ya yang ada di Indonesia. Jadi yang mana nanti kita akan membahas batas daratan yang ada di Indonesia yang mengkaji tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Lalu juga nanti kita akan menyinggung tentang ada masalah apa sih sama kendala apa yang ada di Indonesia. Ya, sampai kita bisa ada terjadi konflik yang tadi, terus juga kenapa kita itu banyak potensi tetapi kita belum memunculkan. Nah, nanti kalian silahkan baca dari modul ataupun dari LKS ataupun dari yang lainnya ya, dari internet juga boleh. Nanti kita akan berdiskusi lagi untuk minggu depan ya. Nanti kita akan bersama-sama belajar lagi dan Bu Intan ingatkan nanti ketika kalian masuk, ketika join, tidak ada yang terlambat ya. Begitu. Oke, teman-teman, untuk 11 MIPA 2, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya. Apakah benar tidak ada pertanyaan lagi untuk minggu depan? Belum ada pertanyaan, Bu. Oh ya, oke. Berarti kita cukupkan saja. Terima kasih atas waktunya. Bu Intan ingatkan, tidak usah kemana-mana ya nak ya. Tidak usah kemana-mana, tetap di rumah saja. Ya, tetap jaga protokol kesehatannya. Tetap sehat dan tetap semangat. Bu Intan ingatkan itu yang paling penting, meskipun kita dalam pembelajaran daring, kita harus tetap semangat. Jangan sampai kita merasa, kita bisa seenaknya sambil rebahan, sambil tiduran, tapi tetap kita harus belajar. Ya, begitu. Oke, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Intan. Iya Pak, ya Bapak maaf, baru ini.